Definisi konseling eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut, determinasi diri, dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral. Orientasi ke masa depan bukan pada masa lalu, menekankan kesadaran sebelum bertindak dan perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. B. Tahap konseling. Menurut Corey, ada beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik. Akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Adapun yang terdapat di dalam tahap pembentukan ini antara lain: 1. Mengucapkan salam, berdoa, ketua kelompok, menyampaikan waktu kegiatan yang akan berlangsung, saling memperkenalkan diri, saling menyampaikan posisi di dalam kelompok, permainan atau penghangatan atau pengakraban. Peran pimpinan kelompok dalam keberlangsungan tahap pembentukan yaitu: A. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka. B. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat dan tulus. C. Bersedia membantu dan penuh empati. Tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap transisi antara lain: yang pertama, ketua kelompok menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap. Yang kedua, menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Tahap ketiga, membahas suasana yang terjadi, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Yang kelima, jika diperlukan kembali ke beberapa aspek pada tahap sebelumnya. Peran pimpinan kelompok dalam keberlangsungan tahap transisi: menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Yang kedua, tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaan atau permasalahan.
Yang ketiga, mendorong dibahasnya suasana perasaan. Yang keempat, membuka diri sebagai contoh dan penuh empati. Keempat, tahap kerja. Peran pimpinan kelompok dalam keberlangsungan kegiatan pada tahap kerja. Yang pertama, sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka. Yang kedua, aktif tetapi tidak banyak bicara. Yang ketiga, mendorong, menjelaskan, memberi penguatan, menjembatani, dan mensinkronisasi, memberi contoh, serta jika perlu melatih klien dalam rangkaian ini, permasalahan klien dan mengataskannya. A. Tahap kerja ditandai dengan komitmen anggota. 5. Tahap akhir. Adapun kegiatan terdapat di dalam tahap akhir ini antara lain: yang pertama, pemimpin kelompok dan anggota mengemukakan kesan dan hasil kegiatan. Yang kedua, mengemukakan pesan dan harapan. Yang ketiga, membahas kegiatan lanjut. Yang keempat, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan telah selesai atau diakhiri. C. Teknik-teknik konseling eksistensial. Yang pertama, menerima. Yang kedua, rasa hormat. Yang kedua, menenteramkan, memberi dorongan. Pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang mencerminkan. Keempat, ikut merasakan apa yang dirasakan klien. Yang kelima, bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. D. Kelemahan dan kelebihan teori eksistensial.